Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, senang rasanya hari ini di hari Jumat yang insya Allah banyak keberkahan. Bapak bisa bertemu lagi dengan teman-teman dari kelas 7D dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan siapa? Siap. Sampai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Apa yang kita doakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan selalu dijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Silakan coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, kolong mejanya. Apakah terdapat sampah? Ada sampah? Oke, kalau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Silakan. Ayo, dijaga kebersihannya. Untuk hari ini Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir kali ini? Siapa? Audrey. Oh, Audrey kenapa Audrey? Izin latihan untuk Jambore. Kemudian siapa lagi? Apa hanya Audrey? Sisanya masuk ya. Baik. Hari ini kita akan tetap belajar tentang KD 4.2 seperti pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat KD 4.2 itu tentang apa? Ada yang ingin membacakan? Silakan, siapa yang keras bacanya? Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. IPK yang akan dicapai ada 1. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Oke, Farel yang keras Rel, bagian ini Rel. kedua itu Pak, Ya, membuat Yang kerangka ini. teks, menulis teks definisi tentang objek sekolah dan tempat wisata dalam operasi. tujuan dari proses pembelajaran ini siapa yang ingin membacakan? Baik, Satria. Tentang objek sekolah dan tempat wisata. Kemudian proses penilaian yang akan kalian lakukan adalah mengembangkan kerangka teks deskripsi menjadi sebuah paragraf utuh teks deskripsi. Kenapa kita harus menulis teks deskripsi? Manfaat apa yang bisa kita rasakan dalam proses kehidupan nanti? Manfaatnya untuk apa sih kira-kira? Apa? Saima yang keras? Dapat mengetahui unsur kebahasaan. Dapat mengetahui unsur kebahasaan yang pertama. Baik, ada lagi? Apa? Mengetahui penulisan secara baik dan benar. Bagus. Ada lagi siapa? Kita dapat mendeskripsikan suatu objek pada orang. Kita dapat mendeskripsikan objek atau sesuatu kepada orang lain dengan rinci. Bisa atau enggak? Bisa. Ada yang masih ingat enggak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa atau belajar apa? Apa sahabat? Membuat kerangka objek Hari ini kita akan mulai mengembangkan kerangka teks yang kalian sudah tentukan dari masing-masing kelompok menjadi paragraf untuk teks deskripsi, ya. Namun sebelum kalian mengembangkan menjadi paragraf utuh, Bapak akan membagikan kutipan teks, ya, yang Bapak ambil dari laman blog Virus Traveling, ya. Nanti kalian baca dan kalian lihat bagaimana gaya penulisannya. Dan itu bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, ya. Bukan untuk ditiru, tapi hanya untuk menambah pengetahuan kalian. Oh, ternyata kita bisa menulis pendeskripsian tentang objek dengan cara di blog juga ya, seperti itu. Bapak akan bagikan.
sudah selesai dibacanya? Sudah. Jadi blog ini berjudul apa? Taman Sari Jogja, megahnya kompleks pemandian Raja. Ya, menarik tidak judulnya? Menarik, menarik kita ingin membaca tidak? Ya, menarik itu judulnya. Nah, kemudian perhatikan di paragraf pertama apa yang dideskripsikan, apa yang dijelaskan oleh si penulis? Taman Sari Jogja. Informasinya masih bersifat umum atau sudah khusus? Masih bersifat umum. Apakah sudah mulai mendeskripsikan tentang Taman Sari? Jadi tantangan kalian hari ini, karena kalian sudah Bapak bantu untuk melihat blog secara langsung, bagaimana bentuk tulisannya, bagaimana cara mendeskripsikannya. Tantangannya adalah kalian akan diminta untuk mengembangkan kerangka teks deskripsi yang telah kalian buat di masing-masing kelompok menjadi paragraf utuh teks deskripsi. Oke. Nah, untuk mengembangkannya, Bapak akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu kepada kalian. Bisa kalian baca agar kalian tidak bingung, Pak, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, silakan baca bahan ajarnya terlebih. Nah, coba baca langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kalian pahami, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Bagaimana sih cara menulis teks deskripsi dengan baik dan benar? Paham? Silakan kalian baca. Baik anak-anak, sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Jadi tahapan menulis teks deskripsi setelah kalian menulis kerangka teks, langkah berikutnya apa? Ayo baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Mengembangkan menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang logis. Sekarang langkah berikutnya adalah silahkan kalian masing-masing kelompok membuat teks deskripsi secara berpasangan. Kan di kelompok ada 6 orang, ya. Jadi berpasangan 2 orang, 2 orang, dan 2 orang. Jadi masing-masing kelompok akan menghasilkan berapa teks deskripsi? Berapa? Kemudian kalian butuh berapa menit untuk mengerjakan tantangan ini? Berapa? 25 menit? 25 menit atau 30 menit? 30 menit sudah bisa dituangkan dalam bentuk blog ya? Bisa, semangat? Kamu observasi gimana? Informasi yang kamu dapatkan ketika observasi ke puskesmas 24 jam apa tidak? Iya. Nah, itu udah tahu jawabannya. Oh, ada kesulitan? Ada? Apa kesulitan? Apa? Kesulitan berpikir. Yuda, apa kesulitannya? Tidak ada. Aman ya? Masih menulis ya? Oke, yuk. Setelah masing-masing kelompok menghasilkan 3 teks deskripsi, maka silakan kalian berunding. Silakan kalian bandingkan teks mana yang paling baik, yang paling betul strukturnya. Ini ada perkenalannya sama apa ya, intro gitu, nanti kasih intro. Nah iya, ini juga lebih banyak gitu dibanding yang ini. Apa aja ya, jujur apa pendapat aku sendiri kayak gitu. Ya kan? Juga ini jadi sepakat yang ini aja. Kalau ada ajuan lain. Kelompok 1, dari 3 teks yang ada, mengapa pada akhirnya memilih punya Safa dan Liu? Tolong jelaskan Safa. Yang keras apa? Karena kalau punya Angga sama Reski itu mereka langsung mereka ada beberapa penulisan yang salah, tanda penggunaan komanya, tanda bacanya. Nah, Gitu kalau aja. ya kalau punya sama Kara, mereka langsung mendeskripsikan, jadi tidak ada pengawalan. Baik, gimana? Setuju? Gina? Nggak setuju. Gina maunya gimana Gina?
Yang keras kita sampaikan pendapatmu. Kan kalau punya sampah, idenya tuh lebih disingkat. Ya kan? Saya Punya Safa. disingkat daripada saya. Jadi kamu lebih setuju punya kamu atau punya Safa? Punya aku. Punya kamu. Kenapa? Karena saya lebih lengkap daripada Safa. Lebih lengkap daripada Safa. Safa nggak lengkap. Safa lengkap kan? Dia disingkat, dia singkat. Singkat. Ada beberapa yang Oke, ada beberapa yang mau digabung. Tapi dari segi struktur dan kebahasaan yang paling tepat yang punya Safa atau punya Gina? Punya Gina. Coba diskusikan lagi apa? Punya Saima. Kenapa akhirnya memilih Saima? Karena menurut kami punya saya yang paling lengkap dari ketiga ini. Ya. Tiga kelompok ini punya saya yang paling lengkap. Yang lain? Yang lain singkat dan langsung to the point. Maksudnya nggak pakai intro atau Strukturnya pendahuluan tidak ada, Ya. informasi umumnya tidak ada. betul sekali. Terus kebahasaannya bagaimana? Bahasaannya kurangnya tanda koma, lalu apa ya? Kalimat perinciannya Kalimat perinciannya ada atau tidak? Sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian tuangkan teks deskripsi tersebut pada laman blog pribadi kelompok masing-masing. Ketika kalian tuangkan pada laman blog, kalian diperbolehkan menambahkan foto atau mengedit kembali. Boleh ditambahkan, ya, boleh diedit, boleh ditambahkan kalimat perinciannya agar lebih menarik. Sekarang dari satu teks deskripsi itu dikembangkan lagi menjadi paragraf yang lebih bagus, yang lebih utuh, agar pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Siap dengan tantangan berikutnya? Selamat mengerjakan. Ayo, ya Pak. Bagus. Puskesmas. Puskesmas juga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yuk kita lihat apa saja yang ada di Puskesmas Harapan Mulia. Ayo. Ini tampaknya depan puskesmas, besar banget, gedungnya tampak cantik, halamannya juga luas, banyak tanaman-tanaman cantik yang menghiasi puskesmas. Ya, blognya, judulnya berkunjung ke Puskesmas Harapan Mulia. Ini ada fotonya, ada tulisan blognya, ya, ada 3 foto, ada parkiran, ada caplik, ada puskesmasnya. Baik, untuk anak-anak ada yang ingin memberikan saran atau menanggapi hasil dari pembuatan blog oleh kelompok 2? saya Pak. Oke, Saima dari kelompok 3. Silakan Saima sampaikan tanggapannya. Menurut kalau saya sendiri, ini kayaknya udah bagus. Penyampaiannya juga tadi lancar, agendanya juga bagus, apa juga bagus. Tetapi untuk lebih rinci lagi, ditambahkan alamatnya biar orang-orang yang ingin berkunjung ke sana bisa tahu alamatnya yang lebih rinci itu di mana, kayak gitu sih. Blog. Jadi dalam menulis teks deskripsi pada laman blog susah atau mudah? Oke ya. Apa kesulitan yang kalian hadapi? Apa? Fotonya, foto-fotonya, apalagi? Kebahasaannya susah atau gampang? Gampang. Strukturnya gampang atau mudah? Dalam menyusun kalimat-kalimat pendeskripsian gampang atau mudah? Gampang ya. Jadi harus diingat dalam menulis teks deskripsi tidak langsung kita menulis teks deskripsi, tapi kita harus diawali dengan observasi. Lihat secara langsung objek yang akan dideskripsikan. Setelah itu kita dokumentasikan, kita buat kerangkanya, baru kita kembangkan menjadi paragraf utuh teks deskripsi. Dan kalian sudah berhasil membuat teks deskripsi dan dituliskan pada laman blog pribadi. Boleh beri tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menyimpulkan pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Teks deskripsi Teks deskripsi apa yang kita pelajari? tentang membuat blog, Membuat blog. menuliskan teks deskripsinya. Bagus. Kayak gitu. Ada tambahan siapa? Mengembangkan kerangka yang menarik kelompok kami
mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf yang lebih utuh. Baik. Lalu dituangkan ke blok pribadi. Keren, boleh tepuk tangan dong untuk Safa. Ya. Jadi bagaimana? Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya penilaian harian. Ya, karena kalian sedang melaksanakan tugas akhir. Di pertemuan berikutnya kita ada penilaian harian. Jadi silakan pelajari materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, dipimpin doa dulu oleh Safa sebagai ketua kelas. Siap. Membaca doa. Anak 7D, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa. Semoga banyak kebaikan, banyak pelajaran dan manfaat yang biasa kalian rasakan. Mohon maaf bila ada salah